Vampir, makhluk abadi yang rasanya semua orang udah tahu lah ya. Penggambarannya yang beragam mulai dari sosok humanoid seperti pada cerita Dracula dari Eropa hingga versi mayat hidup yang ada pada cerita vampir rakyat Cina. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata Jepang juga punya versi vampirnya sendiri. Gak hanya menghisap darah, tapi juga menghisap habis seluruh daging korbannya. Yakumonogatari Kaidankai Daiju Sanwa Katari Hajime. Nikusui atau secara harafiah dapat diartikan sebagai meat sucker atau penghisap daging. Dari dengar namanya aja, kita langsung kebayang kalau Nikusui ini adalah yokai yang berwujud menyeramkan dan juga secara brutal menyerang mangsanya. Tapi ternyata tebakannya lagi-lagi salah ya guys ya. Karena Nikusui ini pada dasarnya memiliki wujud menyerupai seorang perempuan muda cantik berusia sekitar 18 hingga 19 tahunan. Dan biasanya dikatakan kalau Nikusui ini banyak berkeliaran di malam hari di jalan-jalan pegunungan antara prefektur Mie dan Wakayama. Biasanya, Nikusui akan muncul dengan wujud perempuan muda cantik dan berdiri di pinggir jalan. Mereka mengincar pemuda yang berjalan sendirian pada malam hari. Karena di zaman dahulu belum ada lampu atau penerangan semodern seperti sekarang ini, jadi yang digunakan adalah semacam lampu lentera yang sumber cahayanya dari api di dalamnya. Dikatakan Nikusui akan berdiri di pinggir jalan sembari menggoda pemuda yang sedang berjalan sendirian untuk menghampirinya. Saat pemuda tersebut sudah dalam jangkauan Nikusui, maka Nikusui akan meniup api lentera yang dipegang si pemuda. Dalam keadaan gelap, Nikusui akan menggigit korbannya dan menghisap seluruh darah dan juga daging dari korbannya hingga benar-benar sisa tulang belulang dan kulitnya saja. Ada juga beberapa cerita yang mengatakan kalau Nikusui pun terkadang secara sengaja masuk ke rumah laki-laki kesepian dan kemudian mereka akan, ya tau lah ya. Intinya, kegiatan tersebut tuh dilakukan oleh Nikusui dengan tujuan untuk mengelabui korbannya. Dan saat korbannya tersebut lengah, dengan seketika, Nikusui akan menggigit dan menghisap habis darah dan juga daging dari korbannya tersebut hingga mati. Buat yang parnoan atau takutan, ada nih tips and trick untuk melindungi diri dari serangan Nikusui. Khususnya buat mereka-mereka yang tinggal di daerah prefektur Mie ataupun prefektur Wakayama, dengerin baik-baik. Ah, dengerin baik-baik. Inti dari caranya adalah dengan membawa spare atau cadangan pencahayaan. Jadi kalau misalnya nih konteksnya zaman dahulu kan penerangannya masih pakai minyak lampu. Nah kita jangan bawa cuma satu, tapi bawa dua si lampunya. Jadi kalau misalnya Nikusui ini, modus operandinya kan dia niup si lampunya, kemudian baru menggigit korbannya. Kalau misalnya kita bawa dua, ya salah satu lampu mati, masih ada satu lagi kan. Terlebih kalau misalnya bukan lampu minyak yang kita bawa, tapi lampu arang. Ya kita jadi punya senjata kan, untuk bisa menyerang balik si Nikusuinya. Kalau untuk konteks di zaman modern kayak sekarang, ada caranya yaitu ya jangan pergi kemana-mana kan udah malam. Jadi ya dengan nggak pergi harusnya sih nggak akan ketemu Nikusui ya gitu. Tapi asli deh buat gue sendiri nih yang sering bolak-balik dan pergi ke Mie ataupun Wakayama di malam hari khususnya Wakayama di jam 8 malam ke atas tuh entah kenapa jadi kondisinya memang sepi dan ya sunyi aja gitu. Nggak ngerti deh, memang budayanya seperti itu kah? Atau memang ada dampak dari cerita ataupun legenda Nikusui ini di Wakayama? Barangkali ada yang tahu, coba komen di bawah. Intermezzo dikit terkait cerita vampir nih ya.
Jadi cerita vampir yang beredar hingga saat ini tuh beraneka ragam banget. Dan gak jarang, itu tuh hanya buah imajinasi dari si masing-masing pengarangnya aja. Kalau ditarik jauh ke belakang, origin atau asal-usul dari vampir ini tuh sebetulnya berasal dari mitologi Yunani yang datang dari kisah percintaan antara Ambrogio dan Selena. Suatu ketika, Ambrogio ditugaskan untuk pergi menemui oracle legendaris yang ada di kuil Dewa Apollo, sang dewa matahari. Di sana dia bertemu dengan Selena dan langsung terpikat oleh kecantikan dari para Selena. Ambrogio pun memberanikan diri dan meminta Selena untuk mau menikah dengannya. Dewa Apollo yang mendengar hal tersebut langsung terbakar api cemburu dan mengutuk Ambrogio, yang membuat kulit Ambrogio akan menjadi terbakar setiap terkena sinar matahari. Dalam keputusasaan, Ambrogio pergi menemui Hades, sang dewa dunia bawah. Lalu Ambrogio pun membuat kesepakatan dengan Hades, yang mana Hades akan membantunya asalkan Ambrogio memberikan busur perak milik Artemis, sang dewi perburuan, sebagai bayarannya. Kemudian pergilah Ambrogio menemui Artemis dan mencuri busur perak Artemis untuk memenuhi kesepakatan yang dibuatnya dengan Hades. Artemis yang mengetahui busur peraknya dicuri menjadi murka dan mengutuk Ambrogio bahwa perak akan membakar kulitnya. Namun setelahnya Artemis menjadi kasihan kepada Ambrogio dan memberinya kekuatan super, keabadian, dan taring untuk bisa membunuh binatang buas. Ambrogio yang telah menerima kutukan tersebut masih terus memikirkan Selena yang dia cintai. Hingga akhirnya demi bisa mengutarakan perasaannya ke Selena, ia pun menggunakan darahnya sebagai tinta untuk menulis puisi cinta bagi Selena. Akhirnya Selena yang fana melarikan diri dari pelukan Apollo dan bersatu dengan Ambrogio yang abadi. Setelah itu Artemis memberitahu Ambrogio bahwa dia bisa menjadikan Selena abadi dengan meminum darahnya. Darah gabungan mereka kemudian bisa mengubah siapapun yang meminumnya menjadi makhluk abadi yang kita kenal sekarang ini sebagai vampir. Ada juga kisah mengenai Vlad Dracula yang juga dikenal dengan Vlad Impaler. Dia lahir di Transilvania dan memerintah Wallachia, Romania, pada tahun 1456 sampai 1462. Beberapa sejarawan menggambarkan dia sebagai penguasa yang adil, namun kejam, dan gagah berani bertempur melawan Kekaisaran Ottoman. Dia mendapatkan julukannya karena cara membunuh musuh-musuhnya dengan menusukkan mereka di tiang kayu. Dan lebih gilanya lagi, dikatakan kalau Vlad Dracula akan menikmati pemandangan tersebut dengan cara makan di tengah tumpukan mayat dari musuh-musuhnya. Dan gak segan mencelupkan rotinya ke dalam darah mereka. Terlepas dari benar atau enggaknya dan entah eksistensinya masih ada atau enggak, cerita Nikusui ini tuh harapannya bisa kita sikapi dengan cara pikir yang positif ya guys. Karena pada dasarnya cerita Nikusui ini tuh gue bawain karena memang ada suatu message positif di dalamnya. Yaitu khususnya buat para laki-laki nih, hati-hati sama perempuan yang belum dikenal. Ya kita tahu lah ya penyakitnya laki-laki kan selama ini ya. Ketemu yang bening dikit, ketemu yang putih mulus, ketemu yang body gitar Spanyol, aduh. Ya intinya buat para laki-laki itu kan ya klise lah ya, penyakitnya dari dulu kan rasanya itu-itu aja. Nah, mungkin di antara kita juga nggak sedikit atau mungkin bahkan punya keluarga atau relasi yang hidupnya hancur karena memilih perempuan yang salah. Ini kan hal yang sangat disayangkan banget ya. Ada salah satu fun fact ataupun fun myth lah ya kalau bisa dibilang. Jauh di zaman dahulu kala, orang-orang tuh mengenal yang namanya Jinkyo atau renal deficiency. Buat yang latar belakangnya di dunia medis mungkin lebih tahu detailnya, tapi garis besarnya adalah karena terlalu banyak mengeluarkan sperma, maka badan akan jadi lebih mudah capek dan nggak tenang, yang mana akhirnya berpengaruh ke fungsi ginjal dan bisa membuat terjadinya kerusakan ataupun penurunan fungsi pada ginjal. Jadi dari cerita Nikusui ini tuh bukan hanya sekedar cerita serem belaka, tapi ini tuh sebagai pengingat untuk para laki-laki khususnya agar bisa behave, masalah kontrol diri dan nafsunya ke perempuan. So itu dia all about Nikusui. Rasanya udah cukup lah ya, komplit dan cukup jelas penjelasan dari pembahasan Nikusui di video kali ini.
Kalau diperhatiin nih dari beberapa video Hyakumonogatari Kaidankai yang udah berjalan sejauh ini, ternyata ada juga ya yokai-yokai yang berasal dari perempuan dan mengerikan banget. Rasanya bisa dibilang nggak sih kalau misalnya memang perempuan itu tuh dari zaman dulunya ya memang benar-benar sumber kebahagiaan dong pastinya. Iya kan? Well, kalau misalnya di Jepang punya Nikusui alias vampir versi Jepang. Kalau misalnya di dunia barat punya Vlad Dracula ataupun ada vampir dari mayat hidup yang berasal dari Cina. Ternyata ada juga loh beberapa sosok lainnya yang ternyata serupa dengan makhluk-makhluk yang ada di mitologi Yunani. Kayak misalnya ada sosok Hydra. Di Jepang punya Yamata no Orochi. Terus kalau misalnya di mitologi Yunani ada sang penguasa dunia bawah yaitu Hades. Kalau di Jepang ada Enma Daio. Dan tahu nggak sih, kalau ternyata di neraka itu ternyata punya sesosok, bukan sesosok sih, cukup banyak lah ya, punya sosok dayang neraka alias Sukubus. Dan di Jepang ternyata juga punya loh dayang neraka versinya sendiri. Yang namanya adalah seperti biasa, kalau ada yang mau di-request, ditambahin ataupun dikoreksi, tulis aja di kolom komen biar jadi sharing-sharing dan belajar bareng. Terakhir sebelum ditutup, tahu lah ya guys harus apa? Template YouTuber. Bantu subscribe, like, dan komennya ya biar channel ini bisa kita kembangin makin besar dan makin besar lagi. So, thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Tapi rasanya belum banyak yang tahu kan kalau Jepang punya vampirnya sendiri yang gak hanya gambar sosoknya berbeda dari dua. Nggak gitu kayaknya. Oke, kita mulai. Karena biasanya mereka biasanya biasanya nih Kusui akan biasanya buat yang pernoan vampir ini tuh berasal dari mitologi Yunani yang mana datang